Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya, silahkan kalian melakukan presensi terlebih dahulu dengan scan QR Code berikut. Baik, di pertemuan hari ini kita masuk pada materi tentang konsep World Wide Web atau WWW pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak untuk SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Adapun tujuan pada materi ini adalah memahami konsep dasar World Wide Web atau WWW, yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian World Wide Web dan juga siswa memahami sejarah perkembangan World Wide Web dari awal penciptaannya oleh Tim Berners-Lee hingga masa kini. Kalian tahu tidak apa itu World Wide Web atau WWW dan apa saja contohnya? Mari kita bahas bersama-sama dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian World Wide Web atau WWW. World Wide Web adalah suatu ruang informasi di internet yang digunakan oleh pengenal global yang disebut dengan pengidentifikasi sumber ragam atau URL untuk mengenali sumber daya yang berguna. World Wide Web berisi kumpulan peladen web dari berbagai seluruh bagian dunia untuk menyediakan informasi dan data yang bisa digunakan bersama. Selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama dari McLeod atau Pearson. Menurutnya, WWW atau World Wide Web adalah informasi yang dapat diakses melalui internet di mana berbagai dokumen hypermedia atau file-file komputer disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Selanjutnya ada pengertian menurut V. Jong. Menurut dia, WWW atau World Wide Web adalah fasilitas di internet untuk layanan website yang menggunakan protokol HTTP. Sering kita lihat sebuah nama domain ditulis secara lengkap, misalnya www.redset.my.id. Berikutnya ada fungsi WWW. Sesuai dari pengertian WWW tadi, maka WWW ini berfungsi untuk menyediakan data dan informasi apapun dan dari manapun agar dapat diakses orang lain dari seluruh bagian dunia. Dengan adanya WWW di internet, dapat memberikan kemudahan dan kecanggihan pengguna internet secara lebih cepat dan mudah. Setelah fungsi, kita masuk ke manfaat dari WWW. Yang pertama sebagai webmail service. Webmail service digunakan untuk mengirimkan surat elektronik atau email kepada orang lain. Contoh layanan webmail service misalnya gmail.com, yahoo.com, dan hotmail.com. Yang kedua, WWW sebagai search engine. Search engine atau mesin pencari merupakan layanan gratis untuk mencari informasi berdasarkan kata kunci tertentu. Search engine ini yang cukup populer pada saat ini adalah Google dan juga Bing. Yang ketiga, sebagai web hosting. Ini adalah tempat untuk menyimpan database sebuah website. Sebuah website hanya bisa diakses jika domain website tersebut terhubung dengan web hosting, tempat menyimpan database. Dan manfaatnya keempat, yaitu sebagai portal. Portal merupakan sebuah layanan di internet di mana terdapat beberapa layanan sekaligus, misalnya email, news, chatting, tanya jawab. Salah satu portal yang cukup populer adalah yahoo.com. Berikut adalah contoh dari World Wide Web. Yang pertama ada halaman URL dari Google. Yang kedua ada dari WordPress, selanjutnya dari YouTube, Facebook, dan juga dari Instagram.
Lalu kita masuk ke sejarah www dan perkembangannya. Yang pertama dari tahun 1989. Tim Berners-Lee pertama kali mengungkapkan idenya untuk membuat sebuah protokol di internet yang berfungsi sebagai sistem distribusi informasi. Lalu pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan 3 teknologi dasar yang menjadi basis website, yaitu HTML atau Hypertext Markup Language, URL atau Uniform Resource Identifier, dan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Kemudian pada tahun 1991, tim Berners-Lee menemukan World Wide Web yang berawal dari kebutuhan untuk menyusun arsip dari riset-riset miliknya. Kemudian pada tahun 1993, Mark Anderson dan timnya dari NCSA menciptakan web browser yang dinamakan Mosaic dan berbasis grafik untuk OS X Windows. Kemudian pada tahun 1994, Anderson bekerja sama dengan Tim Cook membuat Netscape yang kemudian menggantikan ketenaran Mosaic sebagai web browser. Lalu pada tahun 1995, ada sekitar 300.000 website di internet, di mana pada tahun sebelumnya hanya 50 website. Sebuah perkembangan yang cukup signifikan. Dan pada tahun 2009, tim Berners-Lee mendirikan World Wide Web Foundation, di mana tujuannya adalah untuk membagikan open web kepada masyarakat dunia. Untuk mengukur pemahaman kalian, sekarang kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Silahkan kalian scan barcode berikut. Nah, itu tadi materi tentang konsep World Wide Web. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang teknologi pengembangan aplikasi web. Sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.